Ya, pertanyaan pertama ya. eh ini ada di sebentar ya, aku ini dulu. Oh, di 2 Petrus 2 nomor 4. Di sana ada karakternya malaikat ya, ada karakter malaikat di sana. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Jadi malaikat ini berbuat dosa dan dilemparkan ke dalam neraka ya. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, ketika malaikat-malaikat ini berbuat dosa, kok Yesus menyatakan kita mesti hidup seperti malaikat ya? Terus kapan kita tidak berdosanya kalau gitu? Silahkan jawabannya. Oke, terima kasih, Kores. Ya, siapa nih Resen yang akan mau menjawab? Ya, jadi kalau lihat di Yesus kan berkata, kita manusia di surga itu tidak hidup di kawin mawinkan, melainkan seperti malaikat di surga. Jadi yang dimaksud seperti malaikat di surga itu adalah saat manusia itu yang percaya akan Kristus, kita akan menerima kemuliaan dari Sang Bapa. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kemuliaan ini adalah bisa kita bayangkan itu adalah sebuah cahaya. Makanya saat Paulus itu bertemu dengan Yesus, ini konteksnya masih pertanyaan si Calvin ya. Saat Paulus itu bertemu dengan Yesus saat itu kan sudah ditinggikan, sudah dimuliakan. Sudah dimuliakan, bisa kita lihat dalam Wahyu 19 ayat 13. Jadi sang roh itu, sang firman yang memang adalah roh itu sudah tidak mengosongkan dirinya lagi. Makanya yang dilihat oleh Paulus itu adalah cahaya. Nah, tapi kemudian bisa kita lihat lagi kutipan dari Stefanus. Stefanus itu ngelihat waktu dia dibunuh, dia bilang, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Dia ngelihat ada kemuliaan Sang Bapa dengan anak domba, yaitu kemanusiaan Yesus yang turun di sebelah kanannya. Jadi kemuliaan itu dilihat sebagai cahaya. Nah, malaikat itu juga bercahaya, dia memiliki kemuliaan. Kalau untuk konteks 2 Petrus 2 ayat 4 ini adalah malaikat yang kita kan tahu manusia itu diciptakan itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat ya. Kita serupa dengan gambaran Allah. Nah, jadi pada saat ini konteksnya adalah malaikat-malaikat yang kehilangan kemuliaannya gitu. Jadi bukan masalah manusia harus seperti malaikat. Jadi ini menunjukkan bahwa malaikat yang di sini yang dilemparkan neraka ini dia malaikat yang kehilangan kemuliaannya karena sudah berpaling daripada Allah itu sendiri. Mungkin jawaban saya mungkin kurang ini ya. Apabila masih kurang, Iya, kurang. mohon ditambahkan ya. Citos Apologet, silakan. Aku ulangi lagi ya, Bro Kores. Tadi pertanyaannya, kalau malaikat itu di surga, kalau malaikat itu berbuat dosa, dilemparkan ke neraka, kenapa kita hidup seperti malaikat di surga nanti, gitu kan? Atau mau kamu ulang? Silakan. Enggak, Bro Kores saja yang ulang. Bro iya, Antonius silakan, diam dulu. Bro Citos diam dulu. Bro Kores yang ulang. Silakan, Bro Kores. Oh, Ulang enggak, itu pertanyaannya. Antonius yang jawab. Pauli, gini, iya, jadi Antonius pertanyaannya yang apa tadi? Iya, jadi kan di 2 Petrus 2 nomor 4 kan dijelaskan malaikat itu ternyata bisa berbuat dosa gitu loh. Nah, Oke, kalau iya. misalnya bisa berbuat dosa Kenapa kita hidup? begitu, kok Yesus malah nyuruh kita hidup seperti malaikat? Oke. Terus kapan berhenti kita siap. berbuat dosa kalau kayak gini? Oke, siap. Saya coba tangkap pemahaman Anda. Kenapa kita harus hidup seperti malaikat? Pertama, konteks hidup seperti malaikat surga itu konteksnya tidak kawin dan tidak mengawinkan. Jadi ada 3 pasal di dalam perjanjian baru
Yesus mengatakan dengan jelas, eh, ketika waktu itu orang Farisi mendatangi dia dan kemudian menanyakan, nanti di surga kawin bakal, intinya seperti itu, nanti kawin sama siapa gitu kan. Yesus mengatakan di 3 pasal, Yesus mengatakan seperti ini, kalau kamu mengatakan nanti di surga bakal kawin, kamu sesat. Ingat ya, Yesus punya klaim, siapapun yang mengatakan nanti di surga bakal kawin, mohon maaf, berhubungan itu ya, suami istri. Yesus di dalam tiga pasal, tiga Injil sinoptik mengatakan kamu sesat. Jadi catat bahwa pengajaran yang mengatakan itu berarti Yesus dari mulut beliau sendiri mengatakan itu sesat. Karena apa? Di surga nanti hidup seperti malaikat. Malaikat tuh nggak kawin. Nah, konteks seperti malaikat tuh di sisi tidak kawinnya. Sementara malaikat yang berbuat dosa, konteksnya apa? Adalah malaikat yang ingin menjadi seperti Allah di dalam Yeskiel atau Yeremia itu ya. Yeskiel 28. Yeskiel 14. Ya, Yeskiel. Jadi dia ingin meninggikan diri atau dia mau independen dari Tuhan. Sebenarnya dosa yang sama yang menggoda malaikat itu juga menggoda Adam juga. Jadi kenapa Adam dikasih kesempatan? Karena dia bukan roh. Sementara iblis tidak dapat kesempatan. Jadi begitu iblis mempunyai keinginan untuk menjadi seperti Allah, ya udah, dia habis, dia dilempar. Tetapi Adam, dia juga sama, dia punya keinginan menjadi seperti Allah. Tetapi apa? Dia masih dapat kesempatan karena dia punya dia dalam posisi punya wadah gitu ya. Sementara yang tadi adalah roh. Karena makhluk roh itu secara total dia kekal. Gitu. Bedanya dia nggak dapat kesempatan. Sementara kita dapat kesempatan, kita manusia. Jadi ya mumpung kita masih di bumi, ada darah Yesus untuk kita gunakan itu. Gitu aja bro. Thank you. Jadi tetap bisa berbuat dosa di sorga? Jaminan ada jaminan nggak sih? Nggak, tetap kita tidak bisa berbuat dosa di surga. Jaminannya bisa dilihat di pasal mana mungkin ada? Gini bro, jadi gini, Yesus di dalam ketika dia lagi bergumul di Getsemani itu, dia kan, Bapa jadilah kehendakmu, tapi dia kan berdoa seperti ini, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, ya kan? Tetapi bukan atas kehendakku, melainkan kehendak. Nah, artinya apa? Artinya di sini apa? Oke, saya kasih analogi ya. Ada seorang ibu pendeta. Bu pendeta ini ditawarin sama tetangganya, dia naik bis gitu kan. Bu, katanya dalam Kristus itu bebas, Bu. Terus, ibu, ini tak kasih rokok. Kenapa ibu gak ngerokok? Gitu kan? Ibu pendetanya jawab seperti ini. Kami bebas dalam artian kami tidak diperbudak oleh dosa. Kemudian yang kedua, kalau saya ngerokok, itu nabrak nature, keilahian yang Tuhan taruh di dalam diri saya. Jadi, kenapa Yesus tidak memilih, karena dia juga ada kemanusiaannya, kenapa dia tetap melakukan kehendak Bapa? Karena dia tidak bisa menabrak keilahiannya. Nah, kita dari kita bertobat lahir baru, dibaptis oleh Roh Kudus, kita hari demi hari kita dibawa untuk mengerti kehendak Bapa sampai pada titik di mana kita tidak bisa menabrak kehendak Bapa. Nah, pada titik itulah hidup kekal, maksudnya di dalam surga nanti kita pun tidak bisa menabrak kehendak Bapa. Jadi kita tidak bisa berbuat dosa. Berarti udah tidak bisa berbuat dosa ya? Tidak bisa. Kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Berarti kita ngikutnya ke malaikat yang kehendaknya itu terkunci, nggak ke malaikat yang punya kehendak bebas gitu ya? Gini bro, jadi malaikat tadi dia punya free will. Free will-nya apa? Dia ingin menjadi seperti Allah. Sementara kami sudah diciptakan dalam gambar Allah. Untuk apa kami jadi seperti Allah? Nah, permasalahan Adam adalah Adam mau keluar atau independen, atau dia ingin menjadi seperti Allah. Yesus mengatakan, kalau kamu di luar aku, kamu pasti binasa. Dengan pula Adam dia berusaha keluar dari Allah dengan berusaha independen dari Allah, dan dia pasti mati. Karena pada saat engkau makannya, pastilah engkau mati. Dia memakan buah pohon pengetahuan baik dan buruk, pengetahuan baik dan jahat, dengan iming-iming apa? Menjadi seperti Allah. Nah, ketika manusia berusaha keluar dari Allah, dia pasti mati.
Itulah Yesus mengatakan, kamu harus tertancap kepadaku. Kalau kamu tertancap padaku, kamu coba sekarang, Bro Kores, my brother, Ya. perhatikan kalau dirimu ini ya ada dahan ya, misalnya pohon jeruk gitu ya. Kemudian kamu potong tuh. Itu kira-kira dia masih tetap warna hijau setelah dipotong atau dia langsung kuning? Langsung kuning. Oh, enggak dong. Ya saat Oh, itu masih dia masih hijau ya? hijau. Ya, dia masih hijau. Tetapi apakah dia hidup? Mati. Dia mati. Ya, demikian pula itulah yang dialami oleh Adam. Apakah dia langsung mati? Enggak ya, itu kan masih hijau. Tapi kan lama-lama kuning. Artinya apa? Begitu dia independen dari Tuhan, dia lepas dari Tuhan, dia pasti mati. Nah, kita oleh karya Kristus dalam diri kita yang hari demi hari kita diperbarui, makanya di Petrus mengatakan sendiri, hendaklah kamu menampakkan pada imanmu pengertian, pengenalan, kemudian kasih akan saudara, kasih akan sama orang. Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Jadi kami dididik dari kemuliaan kepada kemuliaan, itulah yang disebut sebagai progressive sanctification atau pengudusan yang progresif sampai akhirnya nanti kita menjadi perfected sanctification. Ada di Roma, di kitab Roma dikatakan kamu yang dimuliakan, kamu yang dipanggil, kamu dikuduskannya, kamu dimuliakannya untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, di dalam situ, di dalam keserupaan dengan Kristus, kami tidak bisa melawan kehendak Bapa. Oh. Berarti ini ya, manusia itu diturunkan derajatnya ya. Asalnya seperti Allah, cuma pas ke sorga itu malah menjadi seperti malaikat. Turun derajat 1 ya, makanya berontak mereka ini ya. Enggak juga. Malaikat jadi hamba bagi kami. Dan Tapi kita seperti malaikat katanya. Atau dalam gimana? Coba deh langsung konteks kesimpulan kawin terakhir aja lah. Kawin mengawinkan. Tapi untuk pemberontakannya tetap ada kemungkinan. Kan yang dikatakan hidup seperti malaikat itu konteksnya di sana tidak ada kawin Seperti mawin. malaikat itu masalah kawin mawin. Makanya Yesus Iya, bukan digaji seperti masalah, aduh, putus. bukan masalah yang Pemberontakan. lain. Iya, bukan itu. Tapi konteks bahwa di surga itu tidak ada kawin mawin seperti malaikat tidak kawin mawin. Itu tertulis. Oh, I see. Berarti Nah, yang sebentar, dijamin Bang. itu tidak Sebentar. ada kawin mawin, tapi Sebentar, untuk sebentar, pemberontakan itu masih adalah kemungkinan sedikit ya. Enggak, Sebentar, konteksnya beda Bang. konteks. Maaf, Iya. maaf Bang Herbert. My brother and my sister, muslimin dan muslimah. Jadi gini Bang, kalau kita membaca sebuah pasal, mohon maaf, itu kan ada konteks ya Bang. Jadi konteks itu ada 2 Bang, konteks dekat dan konteks jauh. Nah, konteks dekat itu bisa kita lihat di satu pasal, 1 ayat sebelumnya, atau 1 ayat setelahnya. Atau kalau kita mau skupnya lebih atas lagi, 1 pasal penuh. Kalau perlu, skup lebih atas lagi, 1 pasal sebelumnya dan 1 pasal setelahnya. Itu kita bisa melihat gambaran konteksnya. Nah, konteks jauh itu dengan ayat yang paralel, tapi tidak di dalam 1 pasal atau tidak dalam 1 kitab, tetapi dia masih paralel. Seperti itu Bang. Nah, jadi ketika Abang mengatakan seperti malaikat, kita tidak bisa langsung comot itu keluar dari konteks. Lihat ayat sebelumnya, di situ apa? Nanti tidak kawin mengawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Nah, itu poinnya. Malaikat nggak Maka kawin. yang dijamin itu tidak kawin mawin. Cuma untuk pemberontakan tidak ada jaminan sama sekali kan? Oh tidak, karena apa? Di dalam kitab Roma dikatakan apa? Kita ini dibawa, kamu yang dipilihnya, kamu juga dikuduskannya, kamu juga diubah menjadi kemuliaan sesuai dengan gambar Kristus. Nah, Kristus kan dia tidak menolak atau dia tidak memberontak terhadap kehendak Allah. Pemberontakan Di itu Taman ketahuannya kan setelah kejadian. Lucifer juga awalnya kan dikuduskan dia. Oh ya, tetapi kan dia punya will untuk itu. Berarti dia will Allah itu dia kalah dari will, dia mengalahkan will Allah. Artinya dia berusaha independen tadi. Sementara kita nanti di surga, kita sudah dikatakan, selama kamu di luar aku, kamu mati. Yesus mengatakan seperti itu. Jadi kita selama kita di surga, kita tetap mengerti dan kita tetap submit pada will Allah. Jadi makanya kita nggak mungkin berbuat dosa. Terus malaikat-malaikat yang berontak tinggal di mana mereka? Nggak di sorga berarti mereka? Ya di neraka lah Bang. Bukan, maksudnya sebelum mereka memberontak di mana mereka tinggal? Sebelum mereka berontak, mereka di surga. Terus jaminannya apa manusia yang jadi malaikat ini tidak berontak juga? Loh, kan Roh Kudus. sudah di kitab Roma dikatakan kita nanti akan diubahkan menjadi serupa dengan gambaran dia.
Jadi ketika Yesus bisa bayangin nggak, Yesus pas dia di Taman Getsemani, dia kan nggak berontak terhadap kehendak Allah. Nah, kita akan diubah. Menjadi Gitu loh, yang tidak berontak begitu kan? Ya. bukan yang tidak berontak. Gini Bang, Abang punya nature kan Bang? Nature-nya Abang itu ketika ada orang yang masukin sesuatu ke Abang dan itu nabrak nature-nya Abang, ya kan? Itu kan sesuatu godaan dari luar itu kan nggak bakal bisa nyentuh Abang tuh, ya nggak? Kan Abang punya nature nih. Kemudian ada godaan. Nature-nya yang aku punya ini apa? Misalnya Abang nggak ngerokok, Patuh. ya Abang nggak ngerokok, misalnya gitu. Oh, Kemudian gitu. ada teman Abang yang masukin ke Abang, ayo ngerokok, gitu kan? Tetapi begitu nature-nya Abang ini sudah tidak ngerokok, Abang punya, maksudnya gini, saya bisa ngerokok, gitu kan? Tetapi itu menabrak nature saya, karena nature saya nggak ngerokok. Sama, saya ketika saya nanti atau Abang nanti diubah dalam kemuliaan Kristus, Abang nggak bisa berbuat dosa lagi, karena di dalam Kristus dia tidak punya nature berdosa. Memberontak itu termasuk dosa, karena dosa itu prinsipnya adalah apa? Keluar dari targetnya Allah. Jadi kalau zaman dulu namanya dosa itu diukur dengan bukan dosa itu dalam apa protosinetik, aksara protosinetik, dosa itu kan jadi ada orang bikin tanda nih, terus orang manah, jebret. Nah, geser berapa senti atau berapa meter, itulah yang disebut dosa. Jadi dosa itu adalah selisih antara tanda dengan pergeseran. Nah, itu yang disebut dosa. Lah, kalau kita udah lurus, kita kan nggak mungkin geser. Kita nanti akan diubah. Makanya Rasul Paulus mengatakan, saya masih punya tubuh. Dalam tubuh yang berdosa ini, saya bergumul. Tetapi nanti kita akan diubah di dalam gambarnya dia. Di dalam gambar Yesus tidak ada dosa. Itulah kenapa dia berkata, siapa yang bisa mengatakan saya berbuat dosa? Itulah kenapa korban itu sempurna. Jadi kita Itulah. nanti seperti Kristus di sorga itu, bukan seperti malaikat. Seperti malaikatnya itu masalah kawin mengawinkan tadi, my brother. Begitu maksudnya. Jadi kita akan mendapat dua copycat gitulah. Pertama copycat malaikat untuk tidak kawin-mawin, kedua copycat Kristus untuk yang tidak memberontak gitu maksudnya ya. Kita mendapat kita bisa bilang seperti itu. Oh, ya oke deh. Sip. Lanjut pertanyaan Udah berikutnya. selesai. Udah. Oke, terima kasih Kang Kores.